Baik Ustadz, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan pertama begini Pak Ustadz. Katanya suaminya pergi ke Malaysia udah 3 tahun nggak pulang, yang mana dia tidak memberi kabar dan juga tidak memberi nafkah lahir batin kepada si penanya. Apakah jatuh talak si penanya ini kepada suaminya Pak Ustadz? Baik, dia pergi ke Malaysia 3 tahun lamanya. Berarti dia itu seperti Bang Toib ya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang-pulang. Sepucuk surat pun tak datang. Begitu kata lagunya. Terus dia tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah. Apakah jatuh talak saya kepada dari suami saya kepada saya, kata si penanya. Baik, jadi begini Bu. Dalam buku nikah itu kan di bagian halaman yang terakhir tuh bisa kita lihat bahwa di pasal pertama, apabila saya sebagai suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, nafkah lahir maupun batin, kemudian meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya, kemudian yang ketiga membiarkan istri saya selama 6 bulan, tidak memberi kabar itu tadi, kemudian atas perlakuan tersebut si istri melapor ke pengadilan agama dan membayar 10.000 sebagai iwat, maka jatuh talak 1 bagi dia. Nah, jadi ibu, kalau suaminya udah 3 tahun tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah lahir dan batin, maka ibu boleh mengadu atau melaporkannya ke pengadilan agama untuk menggugat cerainya. Kalau ibu tidak melapor, maka tidak jatuh talaknya walaupun dia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun di Malaysia. Maka statusnya tetap suami ibu secara hukum positif di negara kita, Republik Indonesia. Begitu jawabannya. Selanjutnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Ustadz, saya telah 2 tahun menikah, tapi suami saya susah sekali disuruh untuk sholat. Bagaimana cara menasihatinya? 2 tahun menikah tapi suami susah disuruh sholat. Kenapa dulu mau nikah sama dia? Nah, itu pertanyaannya. Ya Pak Ustadz, dulu saya juga tidak sholat. Dia setan, saya hantu, makanya kami berjodoh. Sekarang sudah terlanjur jadi suami. Bagaimana cara menasihatinya? Mungkin si istri ini baru hijrah, baru belajar sholat juga. Nah, bagaimana mau menasihati suami? Nanti mau menasihati suami malah dia marah. Allah baru 1 kali 2 kali dengerin ceramah udah mau nasihatin saya. Sana aja pergi. Nah, kalau udah begitu bagaimana solusinya? Pertama, cari orang yang didengar ucapannya oleh si suami ini. Misalkan siapa yang didengar ucapannya, omongannya oleh si suami. Suami saya nih Pak Ustadz, yang didengar omongannya itu kakek saya. Ngomong sama kakeknya, kek tolong nasihati, ceramahi suami saya itu supaya dia mau sholat. Kata si kakek, nggak bisa saya menasihatinya. Loh kenapa kek? Saya juga nggak sholat. Oh berarti ini sama-sama nggak sholat. Terus lalu bagaimana? Nggak ada yang didengar ucapannya Pak Ustadz. Nah, ini kan sekarang zaman medsos, cari saja video-video ceramah tentang kewajiban sholat, akibat bahaya meninggalkan sholat, share ke WA dia, kirim ke WA dia, nanti insya Allah dapat hidayah dari situ. Mudah-mudahan itu menjadi hidayah. Makanya penting untuk mencari pendamping hidup itu yang sholat. Apalagi suami itu sebagai pemimpin, harusnya si suami yang membimbing si istri itu sholat. Terus nanti kalau sudah saya nasihati, sudah saya kirim WhatsApp video-video ceramah, tapi dia tetap juga nggak mau sholat Pak Ustadz, gimana saya sebagai istrinya? Begini Bu, nanti di akhirat kalau suami ibu tidak sholat, maka ibu tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau istri tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban. Saya ulangi, kalau suami tidak sholat, istri tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau istri tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat nanti. Kenapa?
karena suami statusnya adalah pemimpin. Tetapi walaupun istri bukan pemimpin dalam rumah tangga, tetap ada usaha untuk mengingatkan suaminya supaya nanti di akhirat sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya pernah berzina. Jika saya bertobat, apakah Allah mengampuni dosa saya? Apakah saya layak mendapatkan suami yang soleh, sedangkan saya sudah tidak perawan lagi? Layakkah saya mendapatkan suami yang soleh? Dia pernah berzina. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Ad-daib minazambi kaman la yanzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Jadi Allah itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu mengampuni seluruh dosa, semuanya Allah ampuni kecuali syirik. Syirik itu pun tetap Allah ampuni jika dia bertobat. Yang tidak Allah ampuni kalau dia syirik dan mati dalam keadaan berbuat syirik, itu yang tidak Allah ampuni. Maka dosa berzina, kalau dia betul-betul bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobatnya? Mandi tobat. Bagaimana mandi tobat? Sama seperti mandi hadas besar. Bagaimana mandi hadas besar? Basah seluruh tubuhnya. Apa dulu yang basah? Terserah. Kepala dulu, tangan dulu, kaki dulu, terserah. Yang penting basah seluruh badan. Tapi itu tidak dapat sunnahnya. Supaya dapat sunnahnya ya berwuduk dulu seperti mau sholat, kemudian basahi yang sebelah kanan dulu, membaca bismillah, kemudian menyela-nyela bagian rambut, barulah dibasah seluruh tubuh. Itu kalau mau ikut sunnahnya. Setelah mandi tobat, sholat sunnah tobat 2 rakaat. Nah, ayat yang dibaca surah wasari'u ila maghfiratim mirabbikum dan seterusnya, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Tapi kalau itu pun tidak hafal, baca yang hafal saja. Kemudian setelah saya bertobat, apakah layak saya mendapatkan suami yang soleh sedangkan saya sudah tidak perawan lagi? Bukan saja layak, sangat layak. Nanti Allah yang memberikan. Bukankah Allah itu ya muqallibal qulub sabbit qulubana? Allah itu maha membolak-balikan hati. Allah kirim nanti laki-laki yang soleh yang siap menerima. Aku tidak melihat kondisimu yang sekarang, keadaanmu yang sekarang, tapi yang kulihat adalah sekarang kau di depanku adalah istriku, sekarang kita sama-sama ke depan. Allah setting itu mudah sekali hatinya. Karena Allah yang menurunkan, mengatur, membolak-balikan hati manusia. Begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, gini Pak Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang suka berbicara buruk tentang kita? Dan biasanya diuploadnya di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Kalaulah saya yang diomongin buruk, yang dibicarakan hal buruk tentang saya di belakang saya, itu justru saya malah bersyukur. Kenapa saya bersyukur ada orang yang berbicara buruk tentang saya, dengan catatan saya tidak tahu ya. Bahkan tahu pun juga begitu. Kenapa saya bersyukur? Pertama, orang yang membicarakan keburukan saya, pahalanya ditransfer ke saya dan dosa saya diangkut oleh dia. Ini jarang-jarang terjadi. Maka dengan dia berbicara buruk, fitnah, ghibah tentang saya dapat pahala, dia dapat dosa. Kemudian yang kedua, orang yang berbicara buruk tentang kita itu umumnya adalah orang yang dengki dan iri kepada kita. Kita harus bersyukur, berarti kita lebih di atas dia. Bukankah orang yang mau menjatuhkan itu adalah orang yang di bawah? Orang yang mau menggagalkan kita sukses adalah orang yang tidak sukses. Lebih senang kita bisa nyenyak tidurnya dibanding dia yang dengki. Kita sudah tidur, dia tidak nyenyak tidur mikirin kita. Jadi, kalaulah omongan orang ini semuanya omongan orang yang tidak enak mau kita masukkan ke dalam hati, kapan mau bahagia hidup kita? Kapan mau tenang hidup kita? Jadi hidup ini itu seperti roda saja, kadang sedih, kadang senang, kadang dipuji, kadang dicaci. Nikmati saja, sebagaimana kita menikmati siang dan malam. Nanti kita akan lihat balasannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai sholat yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, yang dilaksanakan secara berjamaah dan hanya berdua saja? Bagaimana? Sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat, ini tentu fitnah. Sepakat para ulama bahwa hal itu tidak boleh, haram. Ini biasanya terjadi di kalangan anak muda, disebutnya ini pacaran syariah. Mana ada pacaran syariah? Pacaran ya pacaran, syariah ya syariah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang ma'ruf dengan yang mungkar. Jangan kau campur adukan. Kenapa tidak sah? Sholatnya sah tapi dapat dosa juga di situ. Ada haramnya. Kenapa? Kholwat. Ada kholwat di situ. Bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, apalagi ini dalam hal ibadah. Maka jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil, wala talbisul haqqa bil batil. Ya, begitu. Oke, selanjutnya Ustadz, saya biasa melihat ada orang bakar-bakar menyan pada acara tertentu, terutama di kampung-kampung. Apakah itu termasuk syirik atau apa, Pak Ustadz? Di kampung-kampung saya secara pribadi memang sering menyaksikan bahwa ada orang dalam acara tertentu itu bakar kemenyan. Apakah itu syirik? Ya kita lihat dulu esensi, substansi mereka bakar menyan itu apa? Tujuannya itu apa? Ada orang bakar menyan. Pak, ini bakar menyannya untuk apa nih Pak? Ini bakar menyannya untuk supaya ruangan ini harum. Karena asap dari kemenyan itu harum, wangi ruangan ini. Maka itu masih diperbolehkan karena tujuannya mengharumkan ruangan. Tapi kalau kita tanya, Pak, ini kenapa bakar kemenyan acara kawinan? Oh, kita minta izin kepada penunggu rumah ini supaya asap ini nyampai doa-doa kita kepada roh-roh yang ada, kepada orang yang sudah mati. Syirik. Maka kalau jawabannya seperti itu, ambil air, siram. Kalau berani. Tapi kalau tidak berani pun, kata Nabi, man ra'a minkum munkaro, kalau kau lihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubah itu dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan tangan, ngomong dengan lisan. Pak, jangan, ini boleh, tidak boleh. Fa illam yastati fa biqalbi, tapi kalau ngomong pun tidak mampu, fa biqalbi, dalam hati, ingkari bahwa ini perbuatan yang salah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, ada teman saya mau pakai cadar, tapi orang tuanya melarangnya sampai ngancam-ngancam anaknya. Apakah berdosa jika dilawan? Hampir 20 hadis itu menyatakan bahwa perempuan di zaman Nabi itu bercadar. Tetapi ada juga hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi itu perempuan di zaman Nabi itu tidak pakai cadar. Maka para ulama menyimpulkan bahwa pakai cadar itu hukumnya mustahab, yaitu dianjurkan. Maka bagi yang mau bercadar silahkan, yang tidak pun juga tidak apa-apa. Yang mau bercadar bagus, terutama yang putih luar biasa kulitnya itu seperti telur baru dikupas. Kalau dia minum kopi nampak ngalir kopi di kerongkongannya, itu harus pakai cadar. Wallahu a'lam.